Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak, saudari dan saudara, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada. Bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Rabu, 14 Mei 2025, pada Pesta Santo Matias Rasul. Mari kita bersama-sama mengawali hari ini dengan mempersembahkan intensi-intensi kita, sambil kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menggabungkan Santo Matias dalam kelompok para rasul-Mu. Semoga berkat doa dan ajarannya, kami senantiasa bersuka cita karena Kau panggil dan Kau masukkan ke dalam bilangan para pilihan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, tinggal dalam kasih yang memilih dan mengutus. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku." Kata-kata ini bukan hanya undangan, melainkan juga inti dari relasi kita dengan Yesus. Tinggal dalam kasih-Nya. Tinggal berarti menetap, bukan hanya sekedar singgah. Namun, seringkali kasih yang Yesus tawarkan, kita abaikan karena kita terlalu sibuk dengan banyak hal lain. Kita mengejar pengakuan, kekuasaan, dan keamanan dari dunia ini. Padahal Yesus mengundang kita untuk berakar dalam kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak berubah, bahkan ketika kita lemah dan jatuh. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, Yesus tidak hanya memanggil kita untuk dikasihi, tetapi juga untuk mengasihi seperti Ia mengasihi kita. Ia berkata, "Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu." Kasih Yesus bukan kasih yang sentimental, melainkan kasih yang berani berkorban. Ia menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Ini menjadi panggilan bagi kita untuk keluar dari egoisme dan memberi diri demi sesama, meski itu menyakitkan,
meski tidak dibalas, meski harus kehilangan sesuatu. Disinilah kasih menjadi nyata dalam tindakan dan pengorbanan. Saudara dan saudari yang terkasih, lebih lanjut Yesus menyatakan bahwa kita bukan lagi hamba tetapi sahabat. Dan sebagai sahabat, kita telah dipilih bukan karena layak tetapi karena kasih karunia-Nya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kata-kata ini menenangkan dan sekaligus menantang. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk menghasilkan buah kasih yang nyata, yang kekal. Maka hidup kita bukan sekedar tentang diri sendiri, tetapi menjadi saluran kasih bagi dunia yang haus akan penghiburan dan pengharapan. Saudara dan saudari sahabat Selimo Katolik yang terkasih, pada pesta Santo Matias Rasul, kita diingatkan akan misteri pilihan ilahi. Matias dipilih menggantikan Yudas, bukan karena kehebatannya, melainkan karena kesetiaannya mengikuti Yesus sejak awal. Ia adalah lambang dari orang biasa yang dipercayakan tugas luar biasa. Seperti Matias, kita semua dipilih bukan karena prestasi, tetapi karena kesediaan. Kesediaan untuk tinggal dalam kasih Kristus, hidup dari kasih itu, dan membagikannya kepada sesama. Maka marilah kita menyambut kembali pilihan Tuhan atas kita dan dengan rendah hati memperbaharui komitmen kita untuk menjadi sahabat Yesus seperti Matias yang setia sampai akhir. Tuhan memberkati kita. Saudara dan saudari, mari kita akhiri renungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, Engkau telah memenuhi keluargamu dengan sakramen ilahi. Semoga berkat doa Santo Matias, Engkau berkenan menerima kami dalam kemuliaan bersama para kudus pilihan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, intensi-intensi kita, semua mereka yang kita doakan dan kita kasihi dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Renungan kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah.